إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk selalu berkomitmen dan konsisten atas ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan kita, keselamatan kita dan keberkahan hidup kita di dunia dan juga kebahagiaan serta keselamatan akhirat terletak pada syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan bisa menjadi apapun. Semua apa yang telah kita capai, apa yang telah kita peroleh, itu semua karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah akan semakin besar kita terima, akan semakin sempurna kita raih ketika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tidak pernah meminta apapun dari kita. Allah hanya minta kita ikhlas. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah hanya bagi Allah agama atau amal yang berdasarkan ikhlas. Mengapa kita selama hidup di dunia ini disuruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan kita mengikuti Nabi, hati akan semakin ikhlas. Orang yang hidupnya jauh dari tuntunan Nabi pasti sulit untuk ikhlas dalam beramal, walaupun dia seorang ahli agama, walaupun dia seorang tokoh agama. Tuntunan Nabi itu yang mendekatkan seorang kepada ikhlas. Makanya kata ulama ketika mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha ahadihim wala nasifa." Kalau kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umat akhir zaman, berinfak segunung emas, tidak akan sama dengan infaknya sahabat walaupun hanya segenggam tangan, bahkan separuhnya. Kenapa infak sahabat lebih sedikit tapi pahalanya lebih besar? Sementara kita, infak kita jauh lebih banyak daripada infak sahabat, tapi pahalanya sedikit. Karena mereka berinfak dengan ikhlas, sementara kita tidak. Kenapa sahabat dekat dengan ikhlas? Karena mereka senantiasa mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwatal iman, saya ingin mengajak para jemaah pada hari yang berkah ini untuk menyapa takdir sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyapa takdir? Ketahuilah ikhwatal iman, beriman kepada takdir adalah penentu kesempurnaan iman kita. Kalau kita belum memahami takdir dengan baik, belum beriman kepada takdir secara utuh, maka akan mempengaruhi ibadah kita, perilaku kita, amal kita, dan segalanya. Hidup kita tidak akan terarah. Makanya jelas Nabi alaihissalam, bahkan Allah secara khusus memisahkan kewajiban beriman kepada takdir di ayat
tersendiri. Tidak disebutkan secara beriringan kewajiban atau perintah untuk beriman kepada takdir. Bagaimana Allah misalnya menyebutkan surah Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir." Bukanlah kebajikan itu mengarahkan pandangan ke arah barat dan timur, tetapi kebajikan itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Di mana penyebutan takdir? Gak ada di situ. Karena banyak orang bermasalah pada persoalan takdir. Makanya Allah menghadirkan ayat khusus. Allah katakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kepada takdir? Maka begitulah arah hidup kita. Begitulah perilaku kita. Wallahi takdir sangat mempengaruhi perilaku, mempengaruhi cara kita beramal. Para ulama menjelaskan bagaimana kita menyapa takdir agar kita bisa senantiasa menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhwatal iman, untuk bisa menyapa takdir dengan atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pahami takdir dengan benar. Tanpa memahaminya, maka selama itu iman kita kepada takdir pasti bermasalah, bahkan dipertanyakan ya ikhwatal iman. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan takdir itu adalah perbuatan Allah. Qadarullahi azza wa jalla huwa af'alu. Takdir Allah itu adalah perbuatannya. Jadi kalau ada pemahaman, pernyataan takdir kejam, artinya kita menuduh Allah kejam. Kalau ada pernyataan, kalau ada statement yang mengatakan bahwa ini tidak adil, ini zalim, takdir ini zalim, syarat dengan kezaliman, berarti kita menuduh Allah zalim. Karena takdir itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ma huwa qadahu subhanahu wa ta'ala. Apa itu takdir Allah? Takdir Allah, kata Ibnu Qayyim, ilmu Allah. Jadi Allah hanya menetapkan apa yang Allah ketahui. Allah tahu orang ini akan milih iman. Catat wahai pena, dia memilih iman. Allah tahu orang ini akan memilih kufur. Catat wahai pena, dia akan memilih kufur. Allah tahu ini orang akan mengorbankan akidahnya karena menikah dengan pilihannya. Allah perintah pena, catat bahwa dia akan merubah, mengganti agamanya karena menikah. Allah tahu dia akan memilih maksiat. Allah tahu. Makanya kata Allah, wa adallahu Allahu ilm. Iblis pun makhluk yang akan menjadi makhluk pertama yang kufur. Allah sudah tahu dia akan menjadi makhluk yang kufur pertama sebelum terciptanya langit dan bumi. Jadi takdir itu ilmu Allah. Berarti kita kalau menyalahkan takdir, mempertanyakan kesempurnaan ilmu Allah. Yang kedua, rahmatnya. Yang kedua, rahmatnya. Kalau ada takdir buruk yang bersifat relatif, apakah itu sakit atau jatuh bangkrut, itu rahmat. Karena di balik sakit Allah ampuni dosa kita. Di balik karena kebangkrutan Allah angkat derajat kita. Allah beri pahala kalau kita sabar. Gak ada kesulitan mukmin yang tidak ada manfaatnya. Sampai Nabi alaihi salam bersabda, hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu bi khataya. Sampai seorang mukmin kakinya tertusuk duri kecuali Allah hapus dosanya. Apa yang membuat kita suudzon kepada Allah? Rahmat ikhwatal iman. Yang kedua, hikmah. Kenapa Allah hadirkan kesesatan? Agar kita bisa merasakan hidayah. Kenapa ada penyakit? Kenapa ada virus? Supaya kita bisa menghargai nikmat sehat. Nggak mungkin kita menghargai nikmat sehat kalau nggak ada penyakit. Apakah kita akan menghargai nikmat sehat kalau kita tidak pernah sakit? Makanya kata seorang penyair, inna kulla syai'in yu'raf bi dhiddi. Sesuatu itu akan diketahui harganya, diketahui manfaatnya, betapa berharganya sesuatu tersebut ketika kita mengetahui lawannya. Kapan kita merasakan manisnya iman? Ketika ada kufur. Apakah kita alhamdulillah saya beriman kepada Allah? Apanya dibanggakan? Orang nggak ada kufur kok. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan kita bermaksiat. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bermaksiat, kufur, nggak pernah.
Allah hanya menghadirkan kufur sebagai ujian, hikmah. Hikmah, ujian, bisa tidak kita menghindari kufur sebagai bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keadilan. Kalau ada orang milih kufur karena dia yang milih. Kalau ada orang pelaku maksiat karena dia yang memilih. Allah Maha Adil. Lalu Allah hukum, itu keadilan. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah berfirman, "Wallahu bidzallamil 'abid." Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim, kelembutan. Kalau Allah tegas betul, habis kita. Kalau setiap kita berbuat dosa, Allah hukum, habis kita. Tapi berapa dosa yang telah kita lakukan, tapi Allah tidak langsung hukum kita. Allah tidak langsung azab kita, tapi Allah tangguhkan. Dengan harapan kita beristighfar kepada Allah. Dengan harapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa betul kelembutan kita. Kelembutan Allah terhadap diri kita dan kehidupan kita. Harusnya kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Betapa banyak dosa kita. Kita lebih pandai mengumpulkan dosa daripada pahala. Tapi Allah tidak segera hukum kita. Apa alasan kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, ikhwatal iman, bagaimana cara kita menyapa takdir? Yang kedua adalah kita harus menerima semua takdir Allah tanpa terkecuali sebelum berikhtiar. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, "Waqdur li al khair haitsu kan." Ya Allah, takdirkanlah yang terbaik untukku ya Allah. Karena aku yakin apapun yang aku takdirkan yang terbaik. Kita tidak. Sebelum berikhtiar, saya yakin ini adalah terbaik buat saya. Itulah yang membuat kita putus asa. Karena kita memaksakan hasil sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Itu salah. Harusnya sebelum berikhtiar, ya Allah saya siap. Apapun hasil nanti, saya yakin itu yang terbaik menurut Engkau ya Allah, bukan menurutku. Kenapa kita kecewa? Karena kita memaksakan hasil sesuai dengan harapan. Padahal itu sebuah keliruan. Maka selama itu kita tidak akan pernah benar iman kita pada takdir. Yang ketiga adalah kita harus berikhtiar secara maksimal, tidak setengah-setengah. Tidak boleh setengah-setengah. Harus totalitas. Gak boleh ikhtiar itu tidak maksimal. Sebatas mubah. Tidak ada yang dia maksimal dengan cara yang haram, gak ada itu. Berarti dia melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar semaksimal mungkin dan dengan cara yang sesuai dengan cara Rasulullah. Dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana menyapa takdir sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ridha dengan hasil. Thumma raddini bihi, itu sabda Nabi alaihi salam. Ya Allah, berilah aku kekuatan ridha. Berilah aku kekuatan ikhlas menerima hasil yang telah Engkau tetapkan ya Allah dari ikhtiarku ini yang sudah maksimal ya Allah. Karena kalau bukan Allah buat kita ridha, tidak akan pernah ridha. Walaupun kita kiai, walaupun kita ustadz, belum tidak menjamin para jamaah. Ikhlas dan ridha menerima takdir itu kekuatan dari Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, makanya Nabi alaihi salam bersabda, la yuqadha illa du'a. Tidak ada yang dapat berubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dikutip dari beberapa para ulama salaf di antara sahabat Rasulullah, di antara mereka berkata, tidak akan pernah seorang hamba merasakan manisnya iman sampai beriman kepada takdir dengan benar. Jadi kita akan merasakan nikmatnya iman, betapa nikmat hidayah iman kalau kita sudah benar iman kita dengan takdir atau kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya paparkan pada khutbah pertama itu sangat membantu. Sangat membantu untuk bisa mengoreksi, memperbaiki iman kita kepada takdir. Kesimpulannya adalah untuk menyapa takdir Allah dengan baik, sesuai dengan tuntunan, pahami dengan benar. Takdir itu adalah perbuatan Allah. Rahmatnya, ilmunya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Yang kedua,
untuk menyapa takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus sudah men-setting jiwa kita untuk menerima apapun hasilnya nanti setelah ikhtiar. Dengan keyakinan apapun hasilnya, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sudah mulai ikhtiar baru disetting. Setting dulu hati dan jiwa. Sebelum ikhtiar, ya Allah, saya siap menerima takdir apapun, hasilnya apapun, karena saya yakin itulah yang terbaik darimu ya Allah. Enak. Jiwa itu akan plong. Kecewa pun ada tapi sedikit. Sedih ada tapi tidak besar. Karena sudah disetting dari awal jiwa itu. Biasa saja. Dia akan mengatakan dengan mudah, ya sudah bukan rezekinya. Padahal dia kehilangan tender. Padahal di depan dia miliaran. Ya udah bukan rezekinya. Nggak ada, ya Allah miliaran hilang saya. Nggak begitu. Sudah bukan rezekinya. Keluar bahasa. Dari mulutnya bahasa. Bukan rezeki saya. Bukan jodoh saya. Luar biasa. Kenapa? Dari awal sudah setting dia. Kemudian ketika ikhtiar maksimal, jangan setengah-setengah, jangan ada rasa malas, jangan lemah. Seorang mukmin tidak boleh lemah, tidak boleh malas. Dan banyak berdoa serta cara yang dilakukan sesuai dengan cara Rasulullah atau dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ikhlas. Minta kepada Allah doa agar diberi kekuatan ikhlas dan ridha untuk menerima hasil yang telah ditetapkan oleh Allah dari ikhtiar kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kita pun bisa memetik manfaat dari khutbah pada hari ini, lalu bisa kita resapi dan kita amalkan sehingga kita bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي أسوة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة